Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai model dari distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson ini merupakan suatu distribusi khusus dari variabel random discrete. Nah, misalkan di sini kita ketahui suatu variabel random x, distribusi Poisson ini kita dapat notasikan sebagai berikut, yaitu poi dari parameter yang dilibatkan adalah lambda. Nah, distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan percobaan binomial. Kasus binomial itu adalah hasil kejadiannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Distribusi Poisson ini seringkali digunakan untuk memodelkan percobaan binomial. Apabila percobaan yang dilakukan itu sangat banyak, kita bisa katakan bahwa n-nya menuju tak hingga atau n-nya mendekati tak hingga, namun peluang suksesnya itu sangat kecil, atau bisa kita tulis p menuju 0 atau mendekati p mendekati 0. Kita masuk pada definisinya, yaitu suatu variabel random discrete x dikatakan berdistribusi Poisson dengan parameter lambda jika fungsi probabilitasnya berbentuk peluang x sama dengan e pangkat min lambda kali lambda pangkat x dibagi x faktorial, dengan nilai x-nya bisa 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga, dimana peluang x sama dengan x itu adalah peluang terjadinya tepat x kejadian dalam suatu interval. Kemudian lambda itu adalah rata-rata banyaknya kejadian sukses dalam suatu interval. Nilai ini merupakan parameter utama distribusi Poisson. Kemudian x adalah banyaknya kejadian yang diinginkan, lalu e adalah bilangan eksponensial, yaitu konstanta matematika yang kira-kira bernilai 2,718. Lalu x faktorial adalah faktorial dari x, yaitu hasil perkalian semua bilangan positif dari 1 hingga x. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat distribusi Poisson. Untuk yang pertama yaitu fungsi peluang, di mana rumusnya yaitu peluang x sama dengan k sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda di pangkat k dibagi dengan k faktorial. Nah, rumus ini memberitahu kita bahwa peluang terjadinya k kejadian dalam suatu interval. Nilai k itu harus 0,1,2. Semakin besar lambda, peluang kejadian besar juga akan meningkat. Untuk yang kedua yaitu nilai harapan atau mean, di mana rumusnya yaitu ekspektasi x sama dengan lambda, yang artinya rata-rata jumlah kejadian dalam interval sama dengan lambda. Yang ketiga yaitu variansi, di mana rumusnya yaitu variansi x sama dengan lambda. Kalau lambdanya besar, maka datanya akan lebih menyebar. Kalau lambdanya kecil, maka datanya lebih mengumpul di sekitar 0. Untuk yang keempat yaitu penjumlahan variabel Poisson. Jika x Poisson lambda 1, y Poisson lambda 2, dan keduanya independen, maka x ditambah y berdistribusi Poisson dengan parameter lambda 1 ditambah lambda 2. Jika dua sumber kejadian yang masing-masing Poisson digabung, maka hasil totalnya juga Poisson. Yang kelima adalah aproksimasi binomial. Jika n besar, p kecil, dan lambda sama dengan n kali p, maka distribusi binomial n, p dapat didekati oleh distribusi Poisson dengan lambda sama dengan n kali p. Poisson sering dipakai untuk menggantikan binomial saat p sangat kecil atau kejadian jarang. Yang keenam, parameter mengikuti interval, waktu atau ruang. Jika rata-rata kejadian persatuan adalah lambda, maka dalam interval t, x sub t berdistribusi Poisson dengan parameter lambda kali t.
parameter Poisson bertambah sebanding dengan panjang interval. Ini yang membuat Poisson cocok untuk model kejadian dalam waktu atau ruang. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi pembangkit momen dari distribusi Poisson. Nah, definisi fungsi dari pembangkit momen adalah MXT itu sama dengan ekspektasi E pangkat TX sama dengan sigma E pangkat T kali K dikali dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial dengan K itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, langkah berikutnya, karena E pangkat min lambda itu merupakan suatu konstanta, maka kita bisa mengeluarkannya. Sehingga MXT sama dengan E pangkat min lambda dikali sigma lambda dikali E pangkat T dipangkatkan K per K faktorial. Selanjutnya, kita gunakan deret eksponensial untuk bentuk sigma lambda dikali E pangkat T dipangkatkan K per K faktorial. Itu menjadi E dipangkatkan lambda dikali E pangkat T. Sehingga fungsi pembangkit momen sama dengan E pangkat min lambda dikali E pangkat lambda dikali T E pangkat T itu sama dengan eksponensial lambda dikali E pangkat T dikurang 1. Oke, selanjutnya dari fungsi pembangkit momen tadi kita bisa mendapatkan min atau rata-rata dari distribusi Poisson. Definisi pembangkit momen tadi kan kita dapatkan MXT sama dengan eksponen lambda dikali E pangkat T dikurang 1. Nah, kita turunkan rumus tersebut terhadap T menggunakan aturan rantai. Maka M aksen X T itu sama dengan lambda dikali E pangkat T dikali eksponen lambda dikali E pangkat T dikurang 1. Nah, kita misalkan T-nya itu sama dengan 0, maka M aksen X 0 itu sama dengan lambda dikali E pangkat 0 dikali eksponensial lambda dikali E pangkat 0 dikurang 1. Maka kita mendapatkan hasil lambda dikali 1 dikali eksponen 0 itu sama dengan lambda. Sehingga kita dapat menuliskan ekspektasi X itu sama dengan M aksen X sama dengan 0 itu sama dengan lambda. Dengan cara yang sama juga, dari fungsi pembangkit momen distribusi Poisson, kita juga bisa mendapatkan variansinya. Dengan apa? Kita mencari turunan kedua dari fungsi pembangkit momen distribusi Poisson. Nah, dari fungsi yang dari turunan pertama tadi kan kita mendapatkan M aksen XT itu sama dengan lambda dikali E pangkat T eksponen lambda dikali E pangkat T kurang 1. Nah, kita mendapatkan M double aksen XT itu sama dengan lambda dikali E pangkat T eksponen lambda dikali E pangkat T dikurang 1 ditambah lambda dikali E pangkat T dikali lambda dikali E pangkat T eksponen lambda dikali E pangkat T dikurang 1. Kita faktorkan lambda dikali E pangkat T eksponen lambda dikali E pangkat T kurang 1 menjadi kita dapatkan M double aksen X T itu sama dengan lambda dikali E pangkat T eksponen lambda dikali E pangkat T kurang 1 dikali 1 ditambah lambda dikali E pangkat T. Selanjutnya, kita misalkan T sama dengan 0, maka M double aksen X0 itu sama dengan lambda dikali 1 dikali 1 dikali 1 ditambah lambda dikali 1 sama dengan lambda dikali 1 tambah lambda sama dengan lambda ditambah lambda kuadrat. Nah, karena ekspektasi X kuadrat atau variansinya itu sama dengan M double aksen X0, maka kita dapat memperoleh ekspektasi X kuadrat sama dengan lambda ditambah lambda kuadrat. Sehingga kita mendapatkan
kita mendapatkan varians dari fungsi pembangkit momen. Kita tuliskan sebagai variansi X sama dengan M double aksen X0 dikurang M aksen X0 dikuadratkan. Sama dengan lambda ditambah lambda kuadrat dikurang dengan lambda kuadrat. Sama dengan lambda. Kesimpulannya, kita mendapatkan bahwa min atau rata-ratanya itu sama dengan lambda dan juga variansi X-nya itu sama dengan lambda. Kita masuk dalam contoh aplikasi distribusi Poisson yang pertama, yaitu jumlah pelanggan datang ke loket per menit. Jika rata-rata 10 pelanggan datang tiap menit, atau lambda sama dengan 10, maka Poisson digunakan untuk menghitung peluang tepat K orang datang pada menit berikutnya. Contohnya, Px sama dengan 8 sama dengan E dipangkat negatif 10 dikali 10 pangkat 8 dibagi 8 faktorial. Contoh yang kedua yaitu jumlah panggilan masuk ke call center per jam. Jika call center menerima rata-rata 30 panggilan per jam atau lambda sama dengan 30, Poisson digunakan untuk memprediksi berapa peluang ada K panggilan dalam 1 jam. Contohnya, Px sama dengan 25 sama dengan E dipangkat negatif 30 dikali 30 pangkat 25 per 25 faktorial. Contoh yang ketiga yaitu jumlah cacat pada 1 meter kain di pabrik. Jika rata-rata ditemukan 2 cacat per meter atau lambda sama dengan 2, Poisson dapat menghitung peluang terdapat K cacat pada meter berikutnya. Contohnya, Px sama dengan 0 sama dengan E dipangkat negatif 2 dikali 2 dipangkatkan 0 per 0 faktorial.